Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati adalah penentu segalanya. Ia bagaikan cermin yang memantulkan kondisi batin seseorang. Jika hati bersih, maka kehidupan akan terasa terang. Jika hati kotor, maka dunia akan tampak kelam. Dan jika hati mati, maka segala kebaikan akan kehilangan maknanya. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah hati kita masih sehat, atau sudah mati? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Kimandama yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menghidupkan hati yang mulai mati. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Bahri, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Muslimatil Jannah, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, tema kita hari ini menarik. Karena setiap kita memiliki hati, Ustadz. Nah, apa yang dimaksud dengan hati dalam perspektif Islam? Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan yang luar biasa, karena hati ini adalah pusat dari seluruh anggota tubuh kita secara fisik maupun secara batin. Karena hati ini adalah merupakan markas dan pusat dari apa yang ada dalam diri kita ini. Dan ini juga merupakan barometer dan bagian dari di mana apakah seseorang itu bisa baik atau tidak, bagaimana dengan kondisi hatinya. Apakah hatinya ini bersih, apakah hatinya ini masih hidup, ataukah hatinya ini sudah mati. Maka perlu kita harus cari tahu dulu siapakah mereka dan apa tanda-tandanya bahwa hati itu sudah mati. Ini perlu harus kita ketahui. Kalau itu sudah kita ketahui tanda-tandanya bahwa apakah hati ini sudah mati atau belum, maka kita lihat dari aktivitas kehidupan kita. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam bahwa tanda-tanda yang memiliki hatinya itu sudah mati. Ini Bu, jangan sampai kita masuk di kategori itu. Apakah ada tanda-tandanya dalam hidup kita atau tidak? Pertama adalah yaitu mereka tidak merasa sedih ketika melewatkan satu perbuatan kebaikan dalam kehidupan. Kita rasakan Bu dalam hati kita ketika melakukan sesuatu lalu kemudian kita terlewatkan satu amalan. Tidak sempat melaksanakan amalan itu bukan karena disengaja, bisa jadi karena kesibukan pekerjaan kita, lalu kemudian kita terlalaikan, lalu kemudian kita dilewatkan dengan kesempatan untuk beramal kebaikan, lalu ternyata itu membuat kita sedih, ya, membuat kita kacau hati kita.
maka sebenarnya hati kita sebenarnya lagi hidup. Tapi kalau kita tidak merasa sedih, santuy misalnya, biasa-biasa saja ketika lewat satu kebaikan, ada panggilan azan, Allahu Akbar, lewat waktunya, biasa-biasa saja, tidak ada rasa sedih dalam hatinya, itu tanda bahwa hati kita itu sudah mulai mati. Nah, baca Quran dilewatkan, ya, tidak pernah membaca Al-Quran, ada amalan-amal soleh, ada orang yang meminta himbauan sedekah, kadang-kadang diabaikan padahal memiliki harta lebih. Lalu kemudian terlewatkan satu amalan itu padahal kita bisa melaksanakan, padahal kita mampu melakukan itu. Maka itu adalah tanda orang yang kemudian hatinya sudah mulai mati. Ketika mereka biasa-biasa saja ketika kebaikan lewat begitu saja. Padahal diri ini mampu untuk melakukan kebaikan itu, tapi hanya dilewatkan begitu saja, biar jo. Tidak apa-apa. Hati-hati Bu. Kalau kita tidak ada kesedihan dalam hati kita, maka sebenarnya itu adalah tanda bahwa hati kita ini sudah mati. Kedua, kata Imam Ibnu Athaillah adalah ketika kita tidak adanya penyesalan dari setiap perbuatan dosa dan salah yang kita lakukan, dan tidak pernah merasa menyesal atas perbuatan keburukan, kesalahan, dosa yang kita lakukan, lalu tidak ada penyesalan, maka sebenarnya orang itu hatinya sudah mati. Segala perbuatan kesalahan, dosa yang dia lakukan itu tidak pernah menyesal, bahkan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar, padahal melakukan perbuatan dosa. Maka jangan sampai hadirin muliakan Allah, ketika kita melakukan kesalahan lalu kemudian tidak ada penyesalan dalam hati, ya, tidak merasa bersalah, ya, lalu kemudian kita biasa-biasa saja, kita bukan kita pesalah, ya. Hati-hati Bu. Kalau tidak merasa menyesal atas perbuatan salah, dosa yang kita lakukan, maka sebenarnya hati kita ini sudah mulai mati dalam kehidupan kita ini. Maka ini hal yang penting harus kita garis bawahi, bahwa ketika kita melakukan kesalahan harusnya banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti hati kita masih hidup. Kalau kita merasa menyesal, waduh, kenapa saya Carlota Padia ya? Kenapa saya melakukan kesalahan itu ya? Kenapa saya melakukan itu? Astagfirullah, saya sudah berdosa. Kalau ibu kondisinya seperti itu, maka sebenarnya alhamdulillah hatinya masih on, ya. Tapi kalau tidak ada penyesalan atas perbuatan dosa yang dilakukan, tidak mau memperbaiki, tidak mau melakukan, tidak meminta maaf misalnya, tidak meminta ampunan kepada Allah, tidak menyesal atas segala perbuatan yang dilakukan, mohon maaf, kiranya hati ini sudah off, ya, sudah is dead, sudah mati. Jangan sampai seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini harus betul-betul dijaga, ya. Hati ini betul-betul selalu dibersihkan. Hati ini selalu senantiasa untuk melakukan perbuatan amal soleh. Maka yang menghidupkan kebaikan kita, menghidupkan hati ini supaya selalu on, supaya selalu aktif adalah bagaimana senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau kita masih respon dengan kebaikan, kalau kita masih melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita ini, masih melaksanakan seruan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya insyaallah hati kita ini masih on, ya, masih hidup, masih aktif, ya. Baik, Ustadz, kita harus jeda sejenak. Masya Allah. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati
Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Siap. Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siska Mahmud, perwakilan dari Majelis Taklim Muslimatil Jannah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara membangkitkan kembali rasa cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga? Kalau misalnya di antara salah satu pasangan ada yang sudah mati rasa. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau seandainya pengantin baru, cinta terus Ustadz Betul, ya. benar. Nah, di tahun ke Hidup rasanya ya. hidup terus. Kira-kira bagaimana Ustadz kalau sudah mulai mati rasa dalam rumah tangga? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara rumah tangga adalah bukan masalah salah seorang, tapi kedua-duanya, suami dan istri. Maka salah satunya adalah salah satu bisa memupuk rasa cinta supaya tidak mau mati, ya. Katanya mati rasa, ya. Maka harus diintrospeksi diri. Kita harus sama-sama bagaimana mengevaluasi peran kita masing-masing, ya. Bagaimana peran kita sebagai seorang istri, bagaimana peran kita sebagai seorang suami. Rasa-rasanya kalau misalnya ibu maksimal dalam pelayanan, dalam memberikan hak, melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, lalu kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, satu, ingatlah itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Bahwa pasangan ini juga adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana supaya bisa memupuk rasa cinta di antara keduanya adalah satu, senantiasa dekatkan diri kepada Allah. Karena yang memiliki istri, yang memiliki suami itu adalah Allah, ya. Allah pemiliknya. Diumpamakan dalam satu piramida kan begini bentuknya, ya. Lalu kemudian kalau kedua-duanya itu dekat dengan Sang Maha Pencipta, maka insya Allah kedua-duanya itu akan dikuatkan dan akan terus disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keduanya itu jauh, itu salah satunya adalah mungkin hati sudah mulai mati, lalu kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hatinya mati itu otomatis akan tidak merasakan apapun dan tidak akan peduli dengan siapapun. Sehingga jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah selalu dekatkan diri kepada Allah dan doakan pasangannya, entah suami maupun istri, ya. Harus didoakan terus, ya. Kalau misalnya sudah mulai ada jarak di antara kita. Yang kedua adalah berikan pelayanan yang terbaik, ya, servis, ya. Berikan servis yang terbaik. Kalau suami lama-lama di rumah, lama-lama di luar, jangan langsung dimarah-marahin. Tawarkan, "Ti papa mau apa?" Nanawa. Oh. Ti abi mau apa? Ya. Mau makan, mau minum, atau mau saya? Nah, tawarkan begitu, Bu, ya. Kadang-kadang kita ini kalau misalnya suami lama di rumah lalu datang kamari, "Kenapa baru datang? Dari mana? Ada apa?"
Iya kan Bu? Sebenarnya tanda rindu, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Kalau misalnya seperti apa namanya seseorang yang menginterogasi bahkan seorang yang baru melakukan kesalahan besar, ya bagaimana suami mau nyaman di rumah? Ya, sehingga sambutlah dengan senyuman seperti awal-awal pernikahan, seperti Ustaz bilang tadi, ya. Sambutlah seperti itu, insya Allah itu yang akan dirindukan di rumah. Cepat-cepat pulang. Cepat pulang ke rumah supaya apa? Karena di sana sudah menunggu bidadari. Oh, masya Allah. Masalahnya Ustadz, kalau tidak dapat senyuman di rumah, banyak senyuman di luar menanti. Nah, itu kan yang bahaya, ya. Ketika tidak mendapatkan pelayanan seperti itu, mohon maaf, banyak orang-orang yang di luar siap memberikan senyuman kepada pasangan kita. Mau enggak, Bu? Ibu bapak diam. Oh, tidak, pasti tidak menginginkan. Maka berikan yang terbaik kepada suami kita atau istri kita. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan, insya Allah dekat dengan Allah, kemudian kewajiban kepada suami, kewajiban kepada pasangan dilaksanakan dengan baik, insya Allah itu akan memupuk pasangan dalam kehidupan keluarga. Mudah-mudahan diberikan sakinah, mawadah dan warahmah. Tapi Ustadz, banyak kejadian ketika salah satunya ingin memperbaiki hubungan, tapi satu orang yang lain, misalkan suaminya, dia tidak sadar akan itu. Justru dia tetap cuek dan tidak mau memperbaiki diri. Bagaimana jika kondisinya seperti itu, Ustadz? Ya, kalau misalnya ibu misalnya telah berusaha ya memberikan yang terbaik, selalu memperlakukan suaminya dengan masya Allah ya, lalu kemudian ternyata tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, sudah meminta tolong kepada orang yang bisa menasehatinya ya, sudah meminta tolong kepada orang yang lebih dan mungkin dia segani dan dia hormati, lalu kemudian itu tidak dilakukan dan tidak ada perubahan sama sekali, maka ibu punya cara yang mungkin terakhir bisa dilakukan adalah dengan cara menggugat. Daripada sakit hati, lalu kemudian sudah berusaha menjadi istri, suami yang baik, lalu kemudian salah satunya tidak ada sama sekali untuk memperjuangkan rumah tangga supaya lebih baik, dan tujuan pernikahan yang seharusnya itu bisa mendapatkan kebahagiaan bersama, tapi ternyata hanya berjalan sendiri, maka dalam agama kita ada jalannya untuk bisa menempuh itu ya. Tetapi jangan sedikit-sedikit langsung main itu ya, tidak, banyak tahapannya yang harus dilalui. Begitu Ustazah. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Majelis Ta'lim Miftahul Bahri, Kelurahan Liato Selatan. Nama saya Ibu Fatma Usman. Begini Ustadz, saya menanyakan bahwa apa penyebab sampai hati seseorang itu mati dan bagaimana pandangan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, karena matinya hati itu tidak tiba-tiba Ustadz, pasti ada penyebabnya. Kira-kira apa itu Ustadz? Ya. Tadi di awal kami sampaikan bahwa hati yang mati itu yang pertama adalah tidak adanya rasa peduli dan sayang kepada siapapun. Sudah mati rasa, ya. Sudah jauh dari kasih sayang, tidak peduli dengan siapapun, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmatnya Allah, dan tidak ada juga kasih sayang yang diberikan kepada orang. Tidak ada kepedulian ya kepada siapapun. Makanya ketika kita ini masih merasa ada rasa sayang ya, ada masih peduli kepada orang lain, maka itu sebenarnya hati kita masih hidup ya. Karena Allah itu mengatakan irhamu man fis sama, irhamu man fil ardi, yarhamuka man fis sama. Sayangilah olehmu orang yang ada di bumi, maka orang yang ada di langit akan menyayangimu ya. Maka hati yang sudah mati itu adalah mereka yang sudah tidak ada lagi empati dan peduli kepada siapapun.
Tidak ada sama sekali rasa sayang, tidak ada rasa sama sekali peduli kepada siapapun dalam hidupnya. Lalu kemudian tadi saya sampaikan, yaitu tidak merasa sedih dengan kebaikan yang dia lewatkan. Santai aja kalau misalnya ada kebaikan yang dia lewatkan. Lalu kemudian tidak merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan, kesalahan yang dilakukan. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak menganggap bahwa dirinya itu bersalah, tapi santai saja. Bukan kita pesalah, bukan salahnya saya. Itu dia orang yang hatinya sudah mati, yaitu mereka senantiasa merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar, ya, dan selalu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya, orang sombong. Orang sombong itu, Bu, itu menyebabkan hati bisa mati. Ya, orang sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, yaitu mereka tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, lalu kemudian merendahkan orang. Ini orang yang sombong. Kalau ada dalam kehidupan kita modelnya orang seperti itu, hati-hati, itu sudah mulai masuk tanda-tanda orang yang hatinya mulai mati. Ya. Berikutnya adalah Al-Quran. Saya sempat singgung tadi. Senantiasa ada interaksi dengan Al-Quran setiap saat, Bu. Bahkan dikatakan dalam salah satu riwayat adalah rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu sama dengan kuburan. Bagaimana dengan hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran? Berarti mati. Tidak pernah ada interaksi dengan membaca Al-Quran. Hati-hati ini, bagaimana kita dalam kehidupan kita ini tidak dekat dengan firman Allah. Bagaimana dalam kehidupan ini kita jauh dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kitabullah, jauh dari Al-Quran, ya. Bisa jadi itu akan membuat hati kita mati kalau tidak pernah berinteraksi, membuka, membaca, bukan sekedar membuka, ya, tapi juga harus dibaca, ya. Jangan sampai kadang-kadang, Bu, kita membaca Al-Quran ini, ya, mungkin baru satu ayat so ngantuk, ya. Baru membaca 1-2 ayat so manganto, ya. Nah, itu juga bagian dari ujian untuk kita semuanya. Yang ketiga adalah berusahalah berzikir. Berzikir ini banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Banyak zikir yang kita lakukan. Istighfar itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat insyaallah hati kita akan selalu hidup dan tidak akan membuat hati kita mati. Bukankah Allah mengatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub, bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu adalah hatinya selalu tenang, ya. Kalau hati ini tenang, Bu, insya Allah semua urusan kita pun pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dekat dengan Allah, berzikir, mengingatnya, menyebut Allah, lalu kemudian itu menjadi aktivitas dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya hati yang mati, tapi hati kita selalu on, hati kita selalu aktif, hati kita selalu hidup. Maka itu akan membuat kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu saja. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Masih ada yang bertanya, Bu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratula Manasa dari Majelis Taklim Muslimatil Jannah. Setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Ustadz tadi, saya ingin bertanya. Ketika ada seseorang yang menzalimi saya atau membicarakan saya, kemudian saya sudah memaafkan, alhamdulillah, tapi saya sulit untuk melupakan. Apakah saya disebut orang yang sombong? Saya ingin penjelasan dari Pak. Sudah memaafkan tapi tidak bisa melupakan, Ustaz. Kayaknya kita semua di situ, ya. Ya. Memaafkan itu ada beberapa level, ya.
Ada yang pertama, dia sudah memaafkan, lalu level pertama nih, lalu dia tidak mau orang yang berbuat salah itu dihukumi. Oh sudah, saya sudah maafkan dia, dibebaskan saja, tidak usah dihukum, tidak usah diapa-apakan. Ini level yang pertama. Dia memaafkan, lalu kemudian membiarkan orang tersebut, sudah tidak apa-apa, biar saja, saya sudah maafkan dia. Itu Bu ya, level yang pertama. Level yang kedua adalah dia memaafkan, lalu kemudian belum bisa melupakan. Nah itu Bu, di level itu Bu, level yang kedua ya. Pada umumnya kayaknya di situ, Ustaz. Ustadz, saya sudah maafkan dia, saya pokoknya dia minta maaf, saya sudah maafkan, polo-polo Ustadz, semuanya ya, begitu ya. Tapi Ustadz, ketika dia pergi, bolo maaf Ustadz, belum bisa dilupakan. Ya. Tidak apa-apa Bu, tidak masalah. Karena yang paling penting itu adalah ibu sudah memaafkan. Ya. Walaupun masih ada istilahnya belum melupakan. Ya. Apalagi perempuan itu memorinya sangat kuat, itu tidak melupakan. Ya. Memorinya paling kuat. Kesalahan yang 10 tahun yang lalu masih teringat ya? Betul Bu? Masya Allah. Tetapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ibu sudah berlapang dada membukakan pintu maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita, itu luar biasa Bu. Dan itu tidak mudah. Mungkin mengucapkannya mudah, tetapi dalam aplikasinya butuh perjuangan yang luar biasa ya. Apalagi melupakannya. Melupakan itu butuh proses. Melupakan itu butuh waktu ya. Melupakan itu butuh waktu yang lama. Tetapi ketika kita sudah berusaha memaafkan kesalahannya, maka itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ketiga, ini level yang ketiga Bu, memaafkan kesalahannya, lalu kemudian masih berbuat baik kepadanya. Apakah kita boleh di situ? Ya. Dia pernah melakukan kesalahan kepada kita, lalu kemudian kita maafkan kesalahannya. Setelah itu kita masih berbuat baik kepadanya. Oh ini Masya Allah. Level. Kadang tergantung kesalahannya Ustaz. Kalau iya, kesalahannya betul. masih ya. Oh gitu ya? Ya, tapi kalau sudah berat memang. Ya, ada orang yang memilih begini Bu. Ada orang yang memilih, saya sudah maafkan Ustadz, tapi kalau boleh jangan kasih baku dapa dulu. Ya. Kadang-kadang yang begitu mungkin. Ya termasuk yang disampaikan oleh Ustazah tadi bahwa tingkat kesalahannya. Ya. Kalau kesalahannya sudah fatal ya, lalu kemudian mencemarkan nama baik ya, memfitnah, menggibah dan seterusnya, maka bisa jadi itu butuh proses untuk bisa melapangkan dada ini untuk memaafkan kesalahannya lalu kemudian melupakannya, apalagi mau berbuat baik kepadanya ya. Orang yang pernah melakukan kesalahan kita lalu kemudian dia datang minta bantuan, kadang dalam hati, tidak ada hati kau ini, baru bakasih hati ke sana, bakasih sakit hati, baru datang kamari minta tolong ya. Ya. Tetapi kalau ada orang yang seperti itu lalu kemudian dengan ikhlas, tulus membantu, wah itu Masya Allah luar biasa Bu ya. Walaupun jarang dapat kelihatan orang-orang seperti itu ya di zaman sekarang ya. Apalagi mungkin bisa jadi di antara kita balas apalagi dia bahas status akan balas di status ya. Ya, astagfirullah. Tidak usah lah Bu ya. Begitu Bu ya. Baik. Insyaallah Ibu tidak berdosa ya. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Siap. Ini kami mengambil beberapa kalimat yang disampaikan Pak Ustadz, yaitu berupa di antara cara menghidupkan kembali hati yang mati adalah berzikir kepada Allah, berteman dengan orang yang baik, menghadiri kajian ilmu agama, membaca kisah para ulama dan banyak berdoa kepada Allah. Di sini kami bertanya Pak Ustadz, apa dengan bersedekah, apa bisa menghidupkan kembali hati kita? Mungkin sebelumnya dengan
hati kita dulunya sombong atau dengan teman kita banyak menggibah atau apa, mungkin dengan bersedekah mungkin hati ini bisa terbawa, mungkin seperti itu. Mungkin ulasannya dari Pak Ustadz seperti apa itu. Terima kasih. Baik, menghidupkan kembali hati yang mati dengan cara bersedekah, Ustaz. Ya. Itu adalah salah satunya, Bu. Salah satu cara untuk bagaimana men-on-kan kembali hati kita, mengaktifkan kembali hati kita adalah, ya salah satunya adalah bersedekah. Ya. Karena bersedekah itu bagian dari sayang dan cinta. Ya. Karena kita memberi itu pasti atas dasar sayang. Kita mau berbagi dengan orang itu atas dasar apa? Dasar cinta, Bu, atas dasar sayang, peduli kepada orang. Jangankan memberi sedekah, Bu. Kita saja membeli kepada orang yang benar-benar membutuhkan, ya. Biasa ada orang jalan-jalan, Bu, jualan itu. Itu orang yang butuh, Bu. Belilah. Itu rasa peduli kepada mereka. Ya, ada yang bawa pisang, ada yang bawa kacang, macam-macam, ada krepek gitu. Kalau kita membeli itu, Bu, ya. Kalau kita membeli, walaupun sebenarnya orang tidak butuh makanan itu, ya, tapi itu bagian dari kepedulian kita kepada mereka. Itu sebenarnya hati kita itu lagi hidup karena ada kepedulian kepada sesama. Baru membeli itu, Bu. Bagaimana kita dengan bersedekah? Saya ingin membeli dagangan ibu 20.000. Ibu kasih 50.000. Ibu bilang tidak usah, ambil saja sisanya. Oh, luar biasa. Bagaimana kesenangan yang ada di dalam hatinya, lalu dia berdoa kepada Allah dengan senang hatinya atas pemberian ibu. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ibu mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah, keluarganya dibahagiakan, kemudian diberikan kesehatan. Wah, itu jauh doa yang luar biasa, Bu. Ya, bisa jadi itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena meletakkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Karena sesungguhnya, Ustaz, ketika kita bersedekah, yang senang itu bukan hanya penerima, Ustaz. Betul. Hati kita juga sebagai pemberi senang juga, Ustaz. Ya? Betul. Sebelum hati orang lain menerima apa pemberian kita itu, lalu kemudian mereka merasa senang dengan apa yang kita berikan, maka itu membuat Allah tersenyum kepada kita. Allahu Akbar, ya. Karena berbagi itu, Bu, mohon maaf, tidak akan bisa mengurangi harta kita, ya. Mana qasat shadaqatun min mal, kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Dan itu akan membuat hati kita aktif, hati kita akan selalu peduli, cinta, sayang, kemudian sesama orang lain, lalu kemudian merasa peduli dengan mereka. Maka itu adalah bagian dari hati kita hidup, hati kita aktif dengan lewat amalan sedekah, kepedulian kepada orang lain. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Itu, Bu, ya. Masya Allah. Selanjutnya, bisa ada yang bertanya, Bu? Silakan, Ibu. Oh iya, silakan. Langsung saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Pak. Pak, langsung saja. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, di sini saya langsung bertanya, bagaimana Ustadz ketika ada yang berbuat salah kepada kita, di sini katakanlah pasangan kita, ketika itu sudah dilakukan secara berulang-ulang kali, apakah kita berhak untuk memberikan kesempatan yang berulang setelah kita berikan kesempatan pertama, kedua, tapi tetap tidak ada perubahan? Apakah kita berikan kesempatan lagi untuk dia lebih baik lagi, memperbaiki dirinya, Ustadz? Tapi secara manusiawi, hati kita yang telah minimal dikatakanlah telah tersakiti itu, apakah kita berhak untuk memberikan kesempatan dia lagi untuk bisa lebih baik? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan berulang yang dilakukan oleh pasangan, Ustadz. Masya Allah. Baik.
setiap orang pasti melakukan kesalahan, betul ya? Setiap kita ini bukan saja seorang istri, bukan saja seorang suami, semua kita ini berpotensi bisa melakukan kesalahan, ya. Lalu kemudian dalam kehidupan berumah tangga, maka tentu potensi melakukan kesalahan orang-orang yang rumah tangganya yang sampai saat ini bertahan dan masih kuat, itu bukan karena rumah tangganya terus adem-adem saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, enggak ada masalah. Ya. Ada saja yang terjadi dalam rumah tangga kita dan siapapun. Entah itu ustadz, entah itu profesor, Bahkan entah rumah itu tangga Nabi, Ustadz, ya. betul sekali. Bahkan Nabi sekalipun ada rumah tangganya yang ternyata anak dan istrinya tidak sama-sama dengan dia, tidak mengikuti suaminya. Ada. Tetapi hadirin muliakan Allah adalah kita bisa memberi kesempatan kepada siapapun untuk bisa berubah. Ya. Kita bisa memberi kesempatan kepada siapapun untuk memperbaiki dirinya. Ya. Seorang guru memberikan kesempatan kepada muridnya untuk memperbaiki dirinya dengan memberikan peringatan, dengan memberikan misalnya ada punishment, ada hukuman misalnya. Begitu juga dengan seorang suami, begitu juga dengan seorang istri, ya, memberikan kesempatan kepada pasangannya untuk memperbaiki diri, ya, untuk bagaimana merubah dirinya menjadi pasangan yang baik, pasangan yang soleh, pasangan yang solehah, ya. Maka itu diperbolehkan dalam agama kita untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki dirinya, dan itu tidak masalah. Ya. Selama perbaikan itu tujuannya untuk bagaimana merubah pasangan kita misalnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lalu kemudian kita berusaha supaya dia tidak berbuat kezaliman, supaya dia tidak berbuat dosa, maka selalu nasihati, berikan nasihat kepadanya, ya, berikan pelajaran kepadanya, nasihati dia. Kalau sudah berusaha dengan maksimal, tadi saya sudah sampaikan, sudah berbagai macam cara yang kita lakukan, diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk memperbaiki diri, kita selalu memberikan yang terbaik. Maka kalau akhir dari semua itu kemudian tidak ada cara yang lain, lalu kemudian kita tidak bisa sabar, artinya katanya ada batasnya, begitu. Maka dalam agama kita boleh untuk mengambil cara yang terakhir, ya. Tetapi kalau ada yang sabar, ya, ada yang sabar bertahan dengan itu, ya. Pernah ada di zamannya Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya itu selalu kalau ada orang yang datang selalu dia dekat-dekat dengan laki-laki yang lain. Bagaimana ya Rasulullah? Nasihati istrimu, atau silahkan engkau pisah darinya. Ya Rasulullah, saya sangat mencintai dia. Berikan kesempatan kepada dia untuk berubah, untuk memperbaiki perbuatannya, ya. Kalau memang masih cinta, Pak, ya, memang sebenarnya kesempatan itu adalah bagian dari cinta. Ya, kesempatan untuk memberikan waktu, kesempatan kepada istri untuk berbuat baik, memperbaiki keadaannya suami atau siapapun, maka sebenarnya itu atas dasar cinta. Masya Allah, Ya, baik Ustadz. begitu. Saya kunci di kesempatan adalah bagian dari cinta. Masya Allah. Baik, pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bapak Ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan Bu. Silakan Ibu. Langsung saja Bu. Ibu langsung saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja berlaku pertanyaan Pak Ustaz. Bagaimana cara menghadapi manusia yang selalu
buruk sangka kepada orang lain. Terima kasih, Pak. Baik, menghadapi orang yang selalu suudzon, Ustaz. Baik. Pertama adalah orang yang suudzon, ya. Orang yang selalu bersangka buruk sama orang, ya. Yang pertama, kadang orang itu, ya, tidak mau bersangka buruk kepada kita. Tetapi kadang-kadang perbuatan kitalah yang lalu kemudian membuat orang mengundang persangkaan yang buruk itu terhadap kita. Misalnya keluar dari tempat-tempat yang ada unsur-unsur maksiatnya, ya, keluar dari tempat-tempat yang dilarang oleh agama, ya. Walaupun sebenarnya orang dari situ, misalnya dia tidak berbuat apa-apa, tapi kan pikiran orang, ih, ada apa dia di situ, ya. Nah, sehingga itu akan mengundang orang bisa berprasangka buruk terhadap kita. Apa dia so tengah malam begitu dari rumah Lipadu, gitu. Nah, saya tidak tahu itu apa padu itu. Pokoknya begitu, ya. Otomatis itu akan membuat orang bisa bersangka buruk terhadap kita. Maka yang pertama adalah berusahalah untuk tidak menempatkan diri ini, lalu kemudian orang itu bisa berpotensi bersangka buruk kepada kita. Ini yang pertama. Jangan sampai kita ini berpotensi membuat orang lain bisa bersangka buruk terhadap kita, ya. Kemudian yang kedua, sangka ini, persangkaan atau suudzon ini adalah juga bagian dari penyakit hati, ya. Ini bagian dari amradul qulub, bagian dari penyakit-penyakit hati, yaitu selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, ya. Belum tentu apa yang disangkakan itu benar. Namanya juga persangkaan, ya. Belum ada buktinya, ya. Belum ada buktinya. Maka ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni ism, bahwa sebagian dari prasangkaan itu adalah dosa, ya. Bagian dari prasangkaan itu adalah dosa. Kalau kita selalu berprasangka buruk kepada orang lain, maka itu berpotensi melakukan dosa. Bagaimana caranya supaya tidak berprasangka buruk? Ya berprasangka baik saja. Dilawan, Ustaz. Iya, itu dilawan dengan ya selalu berprasangka baik kepada orang. Oh, bisa jadi dia dari situ mungkin karena ada urusan ini dan itu. Bisa jadi mungkin ada orang yang sakit di dalam, lalu dia pergi ke tempat itu. Maka ini yang kita harus utamakan. Ini yang harus kita kedepankan kepada orang lain, ya. Berprasangka baik kepada mereka, husnuzon namanya, ya. Kalau prasangka buruk suudzon, tapi kalau prasangka baik adalah husnuzon, ya. Berprasangka baik kepada orang lain. Kalau prasangka baik kepada orang lain, maka itu mendatangkan kebaikan kepada kita, ya. Sehingga itu bisa dilakukan, Bu, ya. Yang dilakukan adalah berusahalah berpikir positif kepada orang, ya. Jangan berpikir negatif, ya. Kadang-kadang itu yang akan membuat hati kita bisa berpenyakit. Kalau itu lama-lama dilakukan, bisa mati orang pe hati, ya. Begitu. Baik. Begitu, Bunda, ya. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Ustadz, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Andin. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana cara menghadapi godaan dan fitnah yang dapat mematikan hati? Oh, Masya Allah. Baik. Tadi sempat disampaikan, ya, bahwa dalam kehidupan kita ini tentu banyak godaan, ya. Banyak keinginan-keinginan yang kadang berlawanan dengan perintah Allah. Itulah yang disebut dengan syahwat, ya. Banyak sekali. Potensi kita semua ini berpotensi bisa melakukan kesalahan, ya, bisa melakukan dosa, bisa melakukan fitnah dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah tetap senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah secara baik, ya. Harus dijaga hubungan kita dengan Allah, ya.
hablum minallah. Ini secara umum sebenarnya, bahwa kita ini senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah secara baik. Kalau hubungan kita dengan Allah bagus, kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka insya Allah Allah akan perbaiki hubungan kita dengan orang. Allah akan perbaiki hubungan kita dengan siapapun. Kan Allah mengatakan, apalagi salat, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau kita melaksanakan perintah salat, maka itu sebenarnya yang akan membentengi kita dari segala perbuatan-perbuatan buruk. Yang kedua adalah senantiasalah untuk selalu berbuat kebaikan. Ini pasti yang akan membuat kita terbentengi dari segala hal-hal yang buruk. Kalau kita aktif dengan kebaikan, saya rasa kita tidak akan disibukkan dengan keburukan. Kan begitu, Bu ya? Kalau kita sibuk dengan yang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, pasti tidak akan mengurusi orang lain. Ya. Kalau kita sibuk dengan urusan kita, urusan ibadah kita, urusan muamalah kita, kalau kita fokus dengan diri kita, insya Allah tidak ada waktu mau urus orang. Ya, tidak ada waktu lagi mengurusi orang lain. Energinya sudah habis untuk kebaikan. Betul. Ustaz, ya. Kita tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Kita tidak akan disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita sibuk dalam kebaikan, sibuk beribadah kepada Allah, sibuk berbuat baik, sibuk berdakwah, sibuk dalam majelis-majelis ilmu, sibuk dalam majelis-majelis ta'lim, tadarus Al-Quran, lalu kemudian melaksanakan kewajiban di rumahnya, lalu kemudian melayani anak-anak, melayani suami, dalam keseharian kita seperti itu, rasa-rasanya kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, insya Allah seperti itu. Baik, insya Allah bisa difahami Bu Andin. Selanjutnya masih di live streaming YouTube Ustadz dari Devita Gude. Assalamualaikum Ustadz, apa hubungannya antara hati yang mati dan kehidupan sehari-hari? Baik, sangat erat kaitannya, ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa hati ini adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Rasulullah mengatakan dalam tubuh ini ada segumpal daging, ya. Kalau segumpal daging ini bagus, ya, maka akan bagus juga seluruh amal perbuatan kita. Kalau ini buruk, maka buruk pula seluruh amal perbuatan kita. Apa itu? Wahiyya al-qalb, yaitu hati. Maka itu berkaitan dalam kehidupan kita, karena semua ini berangkatnya dari hati, dan semua apa yang kita lakukan itu adalah cerminan dari hati, seperti yang disampaikan tadi. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini semua kan berangkat dari sini, berangkat dari hati kita. Kita berbuat baik itu berangkat dari hati. Begitupun dengan perkataan Ustadz, ya. Benar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ya, yang keluar dari lisan kita, itu sebenarnya cerminan hati. Kalau yang keluar semuanya adalah kandang hewan, ya, macam-macam yang keluar dari mulut, ya bisa jadi begitu juga kondisi hati kita. Begitupun dengan status Ustadz, ya. Masya Allah. Maka Bu, hati-hati. Kadang-kadang yang berdosa ini bukan saja sekedar lisan, tangan ini pun sekarang sudah mulai berbicara. Dan hati-hati, jangan sadiki-sadiki mau status. Boleh, tidak masalah ini mau status ini, tidak apa-apa. Yang penting statusnya ada nilainya, ada nilai ibadahnya, ada nilai kebaikannya. Share saja yang kalimat-kalimat yang baik, nasihat-nasihat yang baik, ya. Jangan bahas status. Coba beli kulkas poli. Coba bili ini poli. Nggak usah lah, biar saja, ya. Tapi silahkan men-share quotes-quotes yang nasihat-nasihat yang indah, yang bisa menggugah orang. Kita tidak tahu, Bu, ketika lewat di beranda mereka kalimat-kalimat statusnya ibu itu, lalu kemudian itu dia membuat dia dapat hidayah, lalu kemudian berbuat baik dengan nasihat yang ibu layangkan di beranda media sosial kita itu, ibu dapat pahalanya loh, ya. Kita dapat pahalanya dari apa yang kita perbuat, dan itu insya Allah sangat berkaitan dalam kehidupan kita, itu lewat hati, karena itu cerminan dari apa yang kita lakukan.
Insya Allah Begitu. bermanfaat. Devita Gude, Ustadz masih di live streaming YouTube dari Fahril Pakaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi godaan atau fitnah untuk melakukan perilaku yang tidak baik? Nah, ini mirip yang tadi ya. Di sini, iya, selalu tergoda untuk melakukan maksiat mungkin Ustadz. Ya, baik. Yang pertama adalah untuk senantiasa jangan sampai orang ini melakukan keburukan dalam setiap saat. Yang pertama, carilah teman yang baik. Komunitas yang baik. Ya. Carilah komunitas atau sahabat atau kawan yang menuntun kita dalam kebaikan. Mohon maaf, jangan cuma sekedar wawahea istilah orang Gorontalo. Ya. Jangan cuma sekedar ngumpul-ngumpul yang tak ada artinya. Bukan sekedar ikut-ikut tren misalnya, ngumpul di ini begitu, ya. Tetapi paling tidak dalam perkumpulan itu hadirkan ada nilai nasihat dan kebaikan. Karena itu yang akan membuat kita ini bisa bertahan. Mohon maaf, ada beberapa kelompok-kelompok orang, ya, ada beberapa kelompok-kelompok dakwah itu yang kadang-kadang pindah ke sana ke sini. Coba lihat Bu, mereka itu kan berkelompok. Ya, itu bisa membuat mereka bisa lalu kemudian menjadi pribadi yang baik itu karena teman-temannya, karena sahabat-sahabatnya, karena kawan-kawannya. Dengan siapa kita bergaul, maka seperti itu juga akan menjadi aktivitas kelakuan kita setiap hari. Bersikap kita itu akan berpengaruh. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik ini tidak selalu ustadz, ya, enggak. Banyak kok orang yang baik bukan ustadz, ya. Ya, walaupun biasanya kan begitu ya. Kalau orang baik itu selalu ustadz begitu. Ya, silahkan kalau ada komunitas ustadz di situ, silahkan nimbrung, silahkan ikut. Ustadz kajian di mana hari ini? Tak apa-apa Bu. Bisa jadi itu yang akan membuat kita selalu dalam jalan kebaikan. Masya Allah, begitu. Ustadz, ternyata waktu yang membatasi kita Ustadz. Masya Allah. Baik, insya Allah bermanfaat. Bapak Fahril Pakaya. Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupinya dengan doa. Tafadhol Ustadz. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir sesi ini, segmen ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama lakukan di tempat ini menjadi satu kebaikan, menjadi wasilah untuk kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil jam'ana haja jam'an marhumah wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini adalah pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang Engkau ridhai ya Allah. Berikanlah kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, dan jadikan setelah acara ini ya Allah bisa melampangkan hati kami dan bisa menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadikan pertemuan ini ya Allah bisa menambah wawasan keilmuan kami ya Allah, lalu kemudian memudahkan urusan-urusan kami ya Allah, dan kemudian Engkau menerima seluruh amal-amalan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas penyampaiannya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Kimandama. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Miftahul Bahri, juga dari Majelis Ta'lim Muslimatil Jannah. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati
Alhamdulillah, damai di hati.